Hampir 1 bulan belakangan, masyarakat dihantui fenomena gangguan ginjal akut yang menyerang anak-anak, bahkan hingga mengakibatkan kematian. Kementerian Kesehatan mencatat, hingga kini jumlah pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal mencapai 245 orang. 141 orang diantaranya pasien meninggal dunia. Mayoritas pasien merupakan anak di bawah 5 tahun. Evaluasi pun dilakukan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan penyebab gangguan ginjal akut adalah akibat obat-obatan yang mengandung cemaran senyawa kimia yang melebihi ambang batas. Sebelumnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia telah meminta masyarakat menghentikan penggunaan seluruh obat dalam bentuk sirup. Menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol sesuai hasil investigasi Kemenkes dan Badan POM. Kedua, bila memerlukan obat sirup khusus, misalnya obat anti epilepsi atau lainnya yang tidak dapat diganti sediaan lain, harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak. Yang ketiga, jika diperlukan, tenaga kesehatan dapat meresepkan obat pengganti yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis sediaan lain seperti suppositoria yang dimasukkan ke dalam anus, atau dapat mengganti dengan obat puyer dalam bentuk tunggal atau monoterapi. Meski demikian, dalam rilis terbarunya, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM kembali merilis 133 obat sirup yang dinyatakan aman. Dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan penyebab gangguan ginjal akut adalah obat-obatan yang mengandung cemaran senyawa kimia yang melebihi ambang batas. Hal ini disimpulkan setelah Kementerian Kesehatan melakukan penelitian secara kualitatif. Tapi secara kualitatif ditemukan sebagian besar dari obat-obatan yang ada di rumah pasien itu mengandung senyawa kimia yang berbahaya ini. Jadi berdasarkan rilis dari WHO, adanya zat kimia di pasien, bukti biopsi yang menunjukkan kerusakan ginjalnya karena zat kimia ini, dan keempat, adanya zat kimia ini di obat-obatan yang ada di rumah pasien, kita menyimpulkan bahwa benar penyebabnya adalah obat-obat kimia yang merupakan cemaran atau impurities dari pelarut ini. Ya, obat-obatan penyebab gangguan ginjal akut disinyalir masih beredar bebas, terutama di toko online. BPOM akan bekerja sama dengan kementerian terkait untuk men-stop peredaran obat-obatan tersebut. Ada 4 jenis obat, ada 3 jenis obat ya dari 5 yang tidak memenuhi syarat tersebut tuh banyak dijual di online ya, sehingga kami sudah melakukan kerjasama dengan Menkominfo ya untuk ada sekitar 1.400 tautan ya yang akan segera kami lakukan tindak lanjut sebagai bagian dari cyber patrolnya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan kemudian juga tadi merefer pada Pak Menkes, menjadi penting juga bahwa hati-hati untuk mengkonsumsi obat ya, kita tidak pernah tahu ada impurities apa ada di dalamnya, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tapi yang penting juga adalah selalu mencatat ya obat yang dikonsumsi, apakah itu swamedika di rumah ataupun nanti setelah ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Kasus kematian akibat gagal ginjal akut pada anak terus meningkat. Terbaru, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut dari 245 kasus, 141 diantaranya meninggal dunia. Kementerian Kesehatan merilis data terbaru terkait jumlah pasien dengan gangguan ginjal akut. Per 22 Oktober 2022, Kemenkes mencatat ada 245 pasien, 141 diantaranya meninggal dunia. Mayoritas pasien merupakan anak di bawah 5 tahun. Sebagai langkah kewaspadaan, Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirup ke masyarakat. Kita larang untuk diresepkan dan kita larang juga untuk dijual ya di apotek-apotek, dan kita minta juga
dibantu sama Ikatan Dokter Anak Indonesia, dokter-dokter kalau bisa jangan resepkan dulu. Kasus gagal ginjal akut ini diduga dipicu oleh obat sirup yang mengandung etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG melebihi ambang batas normal. Dalam hal ini, kinerja Badan POM menjadi sorotan, sebab BPOM bertugas mengawasi obat-obatan termasuk yang menjadi pemicu kasus gagal ginjal akut. Namun demikian, Badan POM meminta masyarakat menghentikan penggunaan seluruh obat sirup sambil menunggu penelitian BPOM dan Kementerian Kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah dirawat selama 3 minggu di RSUP Prof. Ngurah, seorang anak berhasil sembuh dari gagal ginjal akut. Orang tua sang anak kini lebih waspada karena kondisi ginjal tidak sepenuhnya normal. Ida Bagus Made Setia Prawira, anak berusia 3 tahun 8 bulan ini, kembali ceria dan berkumpul bersama keluarganya di rumahnya di Jalan Artasura, Gang Arjuna 2, Denpasar Utara. Satya sempat menjalani rawat inap di RSUP Profesor Ngurah selama 3 pekan sejak 13 September 2022. Menurut orang tua Satya, awalnya putra bungsunya tersebut mengalami demam hingga 39 derajat Celcius. Mereka membawa anaknya ke sebuah klinik dan diberi obat parasetamol serta antibiotik. Namun usai mengkonsumsi obat, frekuensi dan jumlah urin menurun drastis. Selama 3 pekan menjalani perawatan di rumah sakit, Satya Prawira menjalani cuci darah sebanyak 7 kali. Semua resep obat sirup itu semua dari dokter. Cuci darahnya itu selama 7 kali dari selama 3 minggu anak ini rawat, 7 kali cuci darah. Sudah membaik sih. Sudah membaik ya? Cuman untuk perlu dikontrol lagi untuk kencingnya, makannya juga perlu dijaga. Untuk saat ini nggak boleh makan makanan yang kemasan, pokoknya yang instan itu nggak boleh lah. Orang tua Satya Prawira tetap mewaspadai gejala yang muncul, terutama urin yang tidak normal. Konsumsi makanan dan minuman juga harus tetap diawasi agar tidak mengganggu kerja ginjal. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di iNewsroom.